Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Membangun Kepercayaan Publik Pasca Pemilu, Tantangan dan Solusi. Sebelum memulai presentasi, saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Risa Ibu Alfaris. Panggil saja Nadila. NIM saya 4162301051 dari Prodi Teknik Industri. Oke, mari kita mulai presentasi hari ini. Di sini slide pertama yaitu pendahuluan. Membangun kepercayaan publik pasca pemilu adalah upaya untuk mengembalikan atau meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan pemerintahan setelah pemilihan umum berlangsung. Tujuannya adalah untuk memperkuat fondasi demokrasi dan meningkatkan kualitas kehidupan politik suatu negara. Selanjutnya, tantangan dalam membangun kepercayaan publik pasca pemilu. Di sini ada beberapa tantangan. Yang pertama itu polaritas politik. Polaritas politik adalah perpecahan atau pemisahan yang semakin besar antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki pandangan politik yang berbeda-beda, yang menyebabkan ketegangan dan konflik di antara kelompok-kelompok tersebut. Selanjutnya di sini ada faktor terjadinya polarisasi politik di masyarakat. Yang pertama itu ada netralisasi aparatur sipil negara atau ASN. ASN ini mengurangi polarisasi politik yang disebabkan oleh perpecahan internal sebenarnya. Namun, dalam konteks tertentu, kebijakan netralisasi ASN yang tidak dijalankan dengan baik bisa memicu ketegangan politik atau persepsi ketidakadilan yang pada akhirnya dapat memperburuk polarisasi politik. Dan yang kedua ini ada media sosial. Media sosial ini dapat meningkatkan polarisasi, yaitu diferensiasi kelompok, solidaritas kelompok, dan lain-lainnya. Yang ketiga ini ada politik identitas. Dapat memperkuat komentar yang bersifat provokatif atau polarisasi dapat memicu reaksi yang lebih emosional dan memperdalam jurang antar kelompok. Yang selanjutnya di sini ada tantangan dalam membangun kepercayaan publik pasca pemilu yang kedua, yaitu keraguan terhadap integritas pemilu. Keraguan terhadap integritas pemilu muncul karena diramaikan topik dugaan kecurangan dan keganjilan pemilu 2024. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk tidak aktif melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu yang lainnya, supaya pemilu berjalan dengan baik dan lancar. Ini semua dapat mengancam integritas dan legitimasi proses demokratis jika tidak adanya prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi. Lalu, tantangan selanjutnya yaitu ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan. Ketidakpuasan terhadap hasil pemilu dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi secara keseluruhan. Hal ini dapat menimbulkan protes, demonstrasi, dan bahkan kekerasan politik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menanggapi pengaduan ini secara serius, efektif, demokratis, dan transparan. Selanjutnya, di sini ada strategi membangun kembali kepercayaan publik. Yaitu ada dua bagian, yaitu yang pertama ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menurut Miriam Budiarjo, akuntabilitas adalah tanggung jawab antara mereka yang diberi amanah untuk memerintah
terhadap mereka yang memberi amanah tersebut dengan menciptakan pengawasan melalui pembagian kekuasaan. Hal ini penting untuk mengurangi penumpukan kekuasaan pada institusi tertentu. Lalu yang kedua ini yang ada responsif terhadap eh, kebutuhan masyarakat dalam pemilu. Pemilu diperkirakan akan membawa perubahan penting dalam landscape politik Indonesia karena ketertarikan generasi muda terhadap isu-isu politik dan perubahan karakteristik pemimpin nasional. Menanggapi kebutuhan masyarakat pada pemilu berarti pemerintahan dan lembaga terkait mendengarkan aspirasi generasi muda, menciptakan ruang partisipatif di mana mereka dapat berpartisipasi aktif dalam membentuk masyarakat orientasi politik dan sosial. Selanjutnya, di sini ada penguatan institusi demokratis. Penguatan institusi demokrasi perlu dilakukan karena situasi demokrasi di tanah air diyakini memburuk pada masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, siapapun presiden wakil presiden selanjutnya, masyarakat harus memperkuat diri untuk menghadapi permasalahan di masa depan. Lalu selanjutnya di sini ada keterlibatan masyarakat. Masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh di mana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu berjalannya sukses sebuah pelaksanaan pemilu. Sebagai masyarakat yang cerdas harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat yang tidak melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye. Selanjutnya, di sini ada solusi untuk membangun kepercayaan publik pasca pemilu. Gimana sih itu? Nah, di sini ada 3 solusinya. Yang pertama itu transparansi. Transparansi dalam pemilu berarti keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk memahami proses pemilihan, termasuk informasi tentang calon, program kampanye, pemilih, pemungutan suara, dan hasil pemilihan, agar mencegah dari kecurangan pemilu. Yang kedua ini ada komunikasi. Komunikasi bisa dilakukan dengan penyediaan informasi yang jelas tentang calon, platform mereka, dan agenda politiknya kepada pemilih. Komunikasi yang efektif dalam pemilu memungkinkan informasi tersebut untuk disebarkan secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Lalu yang ketiga di sini ada penegakan hukum. Penegakan hukum adalah cara terbaik untuk memperkuat kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, untuk menciptakan pemilu yang demokratis, kedua instrumen kerangka hukum dan kepatuhan hukum harus selaras dan seimbang. Oke. Dan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini hari ini yaitu membangun kepercayaan publik pasca pemilu adalah upaya untuk mengembalikan atau meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan pemerintahan setelah pemilihan umum berlangsung. Dalam membangun kepercayaan politik memiliki tantangan yaitu pelanggaran hukum, politik uang, dan kecurangan yang dapat merusak kepercayaan publik. Dan solusinya dengan transparansi dalam proses pemilu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan proses pemilu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.